Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduknya saya di sini, saya akan menjelaskan sistem pendidikan nasional. Ini dari tema 6 yang disusun oleh saya sendiri. Sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan juga membantu watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk mengembangkan potensi serta didik supaya menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, kreatif dan juga mandiri. Sementara itu, jumlah penduduk usia dasar yang berada di luar sistem pendidikan nasional ini masih sangat banyak jumlahnya. Selain itu, bangsa Indonesia juga masih perlu menghadapi problematika yang sifatnya berantai, yang pendidikan mereka masih dasar sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Sistem pendidikan Indonesia yang telah dibangun dari dulu sampai sekarang ini ternyata masih belum mampu sepenuhnya menjawab kebutuhan dan tantangan global untuk masa yang akan datang. Program pemerataan dan peningkatan kualitas yang selama ini menjadi fokus pembinaan masih menjadi masalah yang menonjol dalam dunia pendidikan di Indonesia saat ini. Kualitas pendidikan di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan. Menurut hasil penelitian The Political and Economic Consultancy atau PERS medio September pada tahun 2001 dinyatakan bahwa pendidikan di Indonesia ini berada di urutan ke-12 dari 12 negara di Asia, bahkan lebih rendah daripada Vietnam. Dan berdasarkan hasil pembangunan PBB UNDP pada tahun 2000, kualitas SDM Indonesia menduduki urutan ke-109 dari 174 negara. Nah, upaya untuk membangun SDM dan yang berdaya saing tinggi, berwawasan iptek, serta bermoral dan berbudaya bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Dibutuhkannya partisipasi yang strategis dari berbagai komponen, yaitu pendidikan awal dari keluarga, kontrol efektif dari masyarakat, dan pentingnya penerapan sistem pendidikan yang khas dan berkualitas oleh negara. Pembahasan selanjutnya, eh, pengertian dari sistem pendidikan. Sistem, suatu perangkat yang saling bertemuan, yang bergabung menjadi suatu yang keseluruhan. Pendidikan, yaitu suatu usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau pelatihan. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia terhadap tuntunan zaman. Sistem pendidikan nasional, satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh yang saling bertautan dan juga berhubungan dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan secara umum. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang ditetapkan pada tanggal 27 bulan 3 tahun 1989, bab 1 pasal 1, sistem pendidikan nasional yaitu suatu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Lalu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relokasi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan juga berkesinambungan. Selanjutnya, tujuan dan fungsi sistem pendidikan. Tujuan sistem pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat serta mencerdaskan kehidupan bangsa agar terbentuk menjadi warga yang negara yang berilmu, kreatif, mandiri, demokratis, serta bertanggung jawab. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Pada pasal 13 ayat 1 disebutkan bahwa jalur pendidikan terbagi menjadi dua bagian, yaitu formal dan non formal. Adapun jenis dan macam-macam dari sistem pendidikan formal, yakni pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Sedangkan dari pendidikan non formal, yakni lembaga kursus, penelitian, lembaga penelitian, dan juga pusat kegiatan masyarakat. Fungsi sistem pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan bermartabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Ada pula visi dan misi sistem pendidikan nasional. Visi yang pertama yaitu pendidikan nasional itu mempunyai visi yaitu terwujudnya sistem pendidikan nasional sebagai penata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan provokatif menjawab tentang zaman yang selalu berubah. Lalu misinya dengan visi pendidikan nasional tersebut akan ada misi dari pendidikan nasional tersebut yaitu mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan temporer pada pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia, membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak dini sampai akhir hayat dan dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar, meningkatkan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral, meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan juga global. Memperdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang dijelaskan tadi, di dalam UU nomor 20 tahun 2003 terdapat dua eh terdapat jalur pendidikan yang terbagi menjadi dua bagian. Contoh dari pendidikan formal yang termasuk dari pendidikan dasar yaitu sekolah dasar dan juga madrasah ibtidaiyah. Di pendidikan menengah terdapat sekolah menengah pertama atau SMP atau dan juga madrasah sanawiyah atau MTS. Lalu ada pendidikan tinggi, pendidikan menengah seperti sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, dan juga madrasah aliyah kejuruan. Dan juga ada pendidikan tinggi layaknya kuliah, sarjana S1 dan seterusnya. Lalu sedangkan itu pendidikan non formal terdiri dari lembaga kursus, lembaga penelitian, kelompok belajar, dan pusat kegiatan belajar masyarakat. Ada berbagai macam dari lembaga kursus dan juga penelitian yang biasa kita temui di sehari-hari. Hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditujukan oleh pemerintah atau pemerintahan daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Pendidikan informal. Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Lalu saya akan membahas tentang sistem pendidikan Indonesia saat ini. Sistem pendidikan yang telah berlangsung saat ini masih cenderung mengeksploitasi peserta pendidik. Indikator yang digunakan pun cenderung menggunakan indikator kepintaran, sehingga secara nilai di rapot maupun ijazah tidak setara merta menunjukkan peserta didik akan mampu bersaing maupun bertahan di tengah gencarnya industrialisasi yang berlangsung saat ini. Nah, bagaimana sistem pendidikan Indonesia menciptakan anak bangsa yang memiliki sensitivitas terhadap lingkungan hidup yang krisis atau sumber-sumber kehidupan serta mendorong terjadinya sebuah kebersamaan dalam keadilan hak. Sistem pendidikan harus lebih ditunjukkan agar terjadi keseimbangan terhadap ketersediaan sumber daya alam serta kepentingan ekonomi dengan tidak meninggalkan sistem sosial dan budaya yang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Baik, selanjutnya saya membahas sistem pendidikan yang seharusnya berjalan. Pada dasarnya,
Sebuah sistem pendidikan dibuat untuk mempermudah pendidikan itu sendiri. Tapi kenyataannya sekarang sistem yang ada yang ada saat ini terkesan ada indikasi sedikit mempersulit keadaan. Indikasi itu muncul bukan hanya karena sistem pendidikan yang ada saat ini tidak baik, melainkan oknum-oknum yang menjalankan sistem tersebut yang kualitasnya belum merata dan sama baiknya. Jadi, seharusnya sistem pendidikan di Indonesia itu sistem yang bersifat objektif dalam berbagai aspek. Kemudian setelah sistem dibuat secara objektif, orang-orang yang menjalankan sistem itu haruslah berkualitas. Sehingga terciptalah sebuah sistem yang berjalan dengan baik dan kemudian menciptakan kondisi yang baik pula. Baiklah, selanjutnya itu penutup, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah sistem pendidikan nasional adalah suatu sistem dalam suatu negara yang mengatur kependidikan yang ada di negaranya agar dapat mencerdaskan kehidupan bangsa, agar tercipta kesejahteraan umum dan dalam masyarakat. Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional disusun sedemikian rupa meskipun secara garis besar ada persamaan dengan sistem pendidikan nasional bangsa-bangsa lain. Sehingga sesuai dengan kebutuhan akan pendidikan dan dari bangsa itu sendiri secara geografis, demokratif, historis, dan kultural berciri khas. Jenjang pendidikan diawali dari jenjang pendidikan dasar yang memberikan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat dan berupa persyarat untuk mengikuti pendidikan menengah yang diselenggarakan di STLTA. Pendidikan menengah berfungsi memperluas pendidikan dasar dan mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Oke. Baiklah, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.